Shalom, saya Pastor George Ferry. Kita bersyukur bisa ketemu lagi di Bible Talk live streaming hari ini. Dan pada kesempatan ini saya mau share, kita belajar sama-sama belajar. Topiknya kali ini adalah mujizat bukan berita keselamatan. Dari Matius, Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya highlight ya, Yesus berkeliling memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Tanda-tanda itu menyertai. Menyertai itu artinya mengikuti. Di mana tanda-tanda mujizat tidak pernah menjadi penyempurna. Karena itu sesungguhnya mujizat bukan jaminan pengajaran. Tidak bisa mujizat dijadikan jaminan dari sebuah pengajaran. Karena harus ada hubungan antara mujizat dengan penyataan Allah. Nah, kalau tidak ada hubungan antara mujizat dengan penyataan Allah, maka hal tersebut sesungguhnya hanya sugesti. Nah, oleh karena itu saya tidak anti mujizat. Saya percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini, di mana pekerjaan Tuhan terus berlangsung hingga Injil diberitakan, Injil Kerajaan diberitakan kepada segala makhluk, seluruh bangsa. Nah, terkait dengan pemberitaan Injil disertai mujizat, itu yang pertama. Dari Injil Matius 9 ayatnya yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah, saya highlight ya. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian dari Injil Markus pasal 2 ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Perhatikan, Matius 9 ayat yang kedua, di sana Yesus closing dengan percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Markus 2 ayat 5, di sana closing Yesus mengatakan hai anakku, dosamu sudah diampuni. Hampir semua dari data yang ada di Injil, kita akan menemukan di mana Yesus fokus pada berita keselamatan, karena sesungguhnya itulah berita Injil, fokus pada anugerah keselamatan, bukan fokus kepada tanda-tanda yang menyertai. Di sana Yesus tidak katakan, karena kamu sudah sembuh, mari kita bentuk panitia KKR kesembuhan di daerah ini, nanti tanggal sekian kita bikin, disiapin konselornya, disiapin untuk yang melayani altar call-nya. Sekali lagi, saya tidak skeptis tentang urusan-urusan pelayanan kesembuhan. Saya pasti percaya mujizat masih terjadi. Tapi ingat, fokus jangan beralih. Ya, karena pada umumnya dapat dikatakan bahwa ada kaitan erat pekerjaan-pekerjaan Yesus dengan tugas penyelamatannya. Nah, dalam jumlahnya dan caranya yang penuh kuasa,
Semuanya tegas menunjukkan kemesiasan Yesus. Dan ingat, konsentrasinya adalah berita keselamatan. Ya. Di sana fokusnya bukan mujizat, tetapi berita keselamatan. Nah, itu yang pertama. Kita belajar sama-sama belajar pemberitaan Injil disertai mujizat. Jadi yang kedua berikutnya, Injil sejatinya adalah karya keselamatan dalam Kristus. Dari Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saya garis bawahi ya, Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi Injil sejatinya adalah karya keselamatan dalam Kristus. Dalam pemberitaan Injil, fokusnya adalah karya keselamatan oleh Kristus. Karena itu, berita yang sentralnya bukan Yesus dan karya keselamatannya, harusnya bukan Injil itu. Karena Injil sejatinya adalah karya keselamatan dalam Kristus. Apa sih yang lebih hebat dari sebuah karya keselamatan? Gak ada. Kamu mau bandingkan dengan apa? Mati bangkit. Ya mati bangkit kalau selamat ya. Kalau belum terima keselamatan, mati bangkit lagi juga bangkit, habis itu mati lagi binasa. Mau yang mana? Disejajarkan karya keselamatan. Gigi sudah generasi kedua, lalu kemudian ompong, lalu kemudian mujizat tumbuh gigi baru. Gigi baru nggak bisa disejajarkan dengan karya keselamatan. Anda mau yang mana lagi? Buta bisa melihat, nggak bisa sejajar dengan karya keselamatan. Mau yang mana lagi? Tanda-tanda yang eksplosif begitu, di mana sekelompok orang bernyanyi lalu kemudian turun debu emas, yang kemudian emasnya kamu bisa kumpulin terus jual kiloin gitu, dan itu nggak sejajar dengan karya keselamatan. Nah, yang ketiga, Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya lanjutkan dulu ya. Di 1 Korintus 15 ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Injil itu kekuatan Allah. Karena itu, siapa yang percaya akan berita Injil, maka orang tersebut beroleh kekuatan yang daripada Allah. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sesungguhnya kita yang paham hari ini dengan Injil adalah kekuatan Allah, sesungguhnya orang-orang yang percaya pada berita Injil adalah mereka orang-orang yang kuat. Tidak ada situasi apapun
yang seharusnya bisa melemahkan Anda dan saya. Karena tidak ada yang lebih hebat dari apapun dalam kehidupan ini selain daripada anugerah keselamatan. Nah, oleh karena itu, orang benar akan hidup oleh iman. Iman adalah bukan tentang apa yang ingin Anda percaya. Itu sugesti namanya. Iman sesungguhnya adalah tentang apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Dan karya Kristus itu bukan cerita dongeng. Karya Kristus sampai di kayu salib itu nyata, sejarah mencatat itu. Oleh karena itu, kalau Allah menyelesaikan pekerjaan tangannya, dan itu bukti yang nyata, maka harusnya Anda dan saya bisa cukup hidup oleh kepercayaan anugerah keselamatan itu. Kita ini kan jadi susah karena banyak maunya. Kemudian kita membangun iman percaya kita itu sesuai dengan apa yang kita mau percaya. Ini ngawur banget. Yang kemudian muncullah gaya-gaya confess iman. Siapa bilang saya sakit, saya nggak sakit. Siapa bilang saya percaya kesembuhan masih ada. Lagi-lagi saya bilang saya masih percaya mujizat. Tapi kalau Anda nggak hidup sehat, terus Anda mau klaim janji kesembuhan, aduh, ini repot nih. Ya. Karena percaya Tuhan itu tujuannya bukan supaya Tuhan ngikutin Anda dan saya. Percaya Tuhan itu sesungguhnya harusnya supaya kita bisa ngikutin Tuhan punya mau. Ya. Nah, oleh Injil kamu diselamatkan, teguh berpegang pada Injil itu, bukan pada apa yang kamu mau, kamu percaya, tapi apa yang Tuhan mau kamu percaya. Ya. Nah, yang keempat, ada fenomena Injil lain. Ya. Wah, pernah dengar ya? Injil yang lain. Dari 2 Korintus 11 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Wah, ini fenomenanya mengerikan ya. Dikatakan Yesus yang lain, kemudian roh yang lain ya. Lalu kemudian Injil yang lain. Jadi memang kalau sudah Injilnya lain, rohnya lain pasti. Ya. Kalau sudah rohnya lain, Yesusnya lain pasti. Ya. Ingatkah kita sama-sama ketika Yesus akan terangkat, kemudian Dia berkata, kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Ya. Kamu akan menjadi saksiku. Sesungguhnya ini masih paket dari berita Injil itu, di mana setiap orang yang bertobat, beri diri mengikat janji hidup kepada Tuhan, lalui baptisan tindakan imannya, kemudian orang tersebut menerima pengampunan dosa dan karunia. Ya. Oleh karena itu sesungguhnya di mana Roh Kudus itu diberikan supaya kita orang percaya bisa menjadi saksi. Bukan Roh Kudus diberikan supaya kita bermanifestasi. Jauh banget artinya. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Fenomena Injil lain, di mana dikatakan iblis kepada ya, yang bersinar waktu itu, catatannya adalah perjanjian lama, kepada Hawa dikatakan sesekali tidak akan mati. Tuhan tidak mau kamu mengetahui. Kemudian kamu akan seperti Allah. Kamu tahu yang baik dan yang jahat. Ya.
kita ini pada dasarnya di-create serupa dan segambar dengan Allah. Tapi ingat, kita bukan menjadi Allah KW. Ya. Karena belakangan ini ada yang ngotot untuk urusan jadi kopiannya Yesus. Nanti satu hari kita bahas itu. Sekarang kita lagi bahas bahwa mujizat bukan berita keselamatan. Injil adalah berita keselamatan. Nah, di Galatia 1 ayat 6 sampai 10, saya masih bahas fenomena Injil lain di sini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil lain yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Fenomena Injil lain diantaranya adalah akhir dari berita itu. Awal dari ajakannya bermuara dan pada akhirnya siapa yang mau disenangkan harusnya cuma Tuhan. Sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan pasti bukan tentang Tuhan. Maka dari itu Yesus mengambil rupa sebagai manusia karena yang mau diselamatkan itu manusia. Bukan kemudian Yesus merendahkan, bicara tentang kenosis total sebagai manusia, yang kemudian ajaran daripada Injil adalah ajaran manusia. Sesungguhnya tidak demikian. Jangan menurunkan berita Injil menjadi berita motivasi mimbar, motivasi diri. Karena sesungguhnya berita Injil bukan painkiller. Keselamatan yang sesungguhnya di dalamnya ada ketekunan, ada pengorbanan, Anda memberi hidup kepada Tuhan. Nah, yang kelima, kita mau sama-sama belajar bersama-sama, yaitu mempertahankan berita Injil. Filipi pasal 1 ayat 7, memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Wow, luar biasa ya. Pada masa itu membela, meneguhkan berita Injil itu bukan justru mendapat sesuatu yang mendatangkan kekayaan duniawi, tapi justru dipenjarakan. Dan di sini dikatakan membela dan meneguhkan berita Injil. Di Galatia 1 ayat 11 dikatakan, sebab aku menegaskan kamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ya bukan. Yang diberitakan adalah Injil Kristus. Yang mana Injil Kristus itu tidak menyesuaikan diri dengan manusia. Injil itu harusnya manusia menyesuaikan diri dengan Allah. Karena itu yang dibela, diteguhkan oleh Paulus adalah berita Injil itu. Sekarang ini cukup unik, malah saya melihat fenomenanya. Ketika pengajaran akan diluruskan, metode-metode harusnya dibenahi, berakar dari pola. Saya sering menggaungkan tentang yang namanya
Alkitab itu sesungguhnya kan tidak bisa ditafsir seenak sesuka-suka kita. Tetapi ada ilmu eksegesis yang mana ini menjadi pola metode yang benar sehingga bisa mengungkapkan kebenaran menjadi lebih kaya dikenal. Nah, yang repot memang ketika ada statement-statement yang kemudian bertabrakan dengan apa yang biasa didengar enak didengar di telinga. Ini sekarang jadi rancu, perlawanannya kayak bakal ada begini gitu. Semoga jangan sih, ini goblok-goblokan aja sebetulnya. Bentar lagi bisa-bisa kalau kita nggak mau menggunakan metode yang benar, terus ngotot-ngototan main urat nggak jelas, bisa ada muncul kelompok front pembela pendeta gitu. Nah, sementara dari gereja mula-mula berdiri, yang dibela, diteguhkan itu adalah berita Injil. Sampai Paulus bela-belain gitu, nggak apa-apa, udah masuk penjara juga untuk membela dan meneguhkan berita Injil. Berita Injil loh, yang diteguhkan bukan personal seseorang. Nah, di 2 Timotius 2, 8-10, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang diberitakan di dalam Injil sesungguhnya Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Buat sahabat-sahabatku yang berjuang membela dan meneguhkan berita Injil yang sejati, mari belajar dari Paulus sabar. Sabar menanggung semua itu. Apa yang kita mesti sabar? Udah, mulai sekarang jangan saut-sautan lagi perdebatan. Mulai sekarang mari kita membagikan pembelajaran yang benar saja. Karena memang iblis mau ambil bagian di dalam perpecahan. Musuh kita satu, namanya iblis. Bukan sesama kita, bukan saudara seiman, bukan teman sepelayanan. Iblis kita punya musuh. Karena itu mungkin saran saya nggak usah ngelurusin yang belok lah. Sekarang kita fokus yang lurus-lurus saja. Sampaikan saja yang benar. Walaupun ketika nyampein yang benar, mungkin nyenggol-nyenggol juga gitu sama yang rasa nggak benar. Namun ini kita harus paham bahwa sesungguhnya cara kerja iblis di zaman ini untuk memecah belah adalah yang benar diganggu supaya marah. Ntar kalau yang marah, yang benar jadi marah, yang salah kelihatan benar. Nah, ini kocak nih. Jadi pahami itu. Nah, yang keenam saya mau sharing adalah Injil adalah kesaksian sesungguhnya. Di dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kesaksian sesungguhnya adalah Yesus mati, Yesus bangkit. Semua manusia berdosa, nggak bisa selamatkan dirinya hanya oleh anugerah. Apa yang Yesus kerjakan, Anda dan saya mau masuk menjadi percaya atau tidak. Itu Injil adalah kesaksian sesungguhnya. Jadi bukan apa yang menyertai Injil itu yang menjadi berita sesungguhnya, tetapi Injil itu sendiri berita sesungguhnya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh di sini, oleh Injil kita beribadah. Ibrani 12 ayat yang ke-28.
Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, oleh Injil kita beribadah. Maksudnya gimana nih oleh Injil kita beribadah? Oleh Injil kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah, kerajaan sorga. Ini bukan sekedar tentang tempat kerajaannya di mana? Di sorga, rajanya Yesus, enggak sekedar itu. Ya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Siapa yang percaya menerima berita Injil, maka dia menerima hal yang tidak tergoncangkan. Nah, inilah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Nah, karena Anda dan saya sudah menerima apa yang tidak tergoncangkan itu, maka mari kita beribadah. Di sini ayatnya nggak bilang, mari kita mengucap syukur dan beribadah supaya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidak demikian. Ayatnya mengatakan, di dalam Kristus, oleh iman Anda percaya, kita percaya, maka kita udah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa sih yang membuat Anda dan saya tidak tergoncangkan? 4 perkara tadi. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Makanya kita mengucap syukur karena kita sudah menerima apa yang membuat kita tidak tergoncangkan. Kita beribadah karena kita sudah menerima apa yang membuat kita tidak tergoncangkan. Dan berita Injil, isi dari Injil itu sendiri, apa yang dikerjakan Yesus, itu yang diberitakan. Apa yang kita percaya dari berita Injil, itu yang membuat Anda dan saya menjadi tidak tergoncangkan. Dengan demikian, oleh Injil kita beribadah. Bukan beribadah minta kekuatan, justru karena kita sudah terima itu. Nah, terakhir saya mau tutup. Sesungguhnya Injil sudah sempurna, sekalipun tidak ada tanda-tanda mujizat. Bukan mujizat dan tanda-tanda yang menyertai yang membuat Injil sempurna. Karena Injil sudah sempurna. Dan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib membuat semuanya sudah selesai. Selesai. Anda dan saya harusnya sudah memulai yang baru bersama dengan Tuhan. Sampai di sini sharing saya, Bible Talk live streaming. Saya percaya semua yang baik, indah sudah didengar, disebut kebajikan. Semua yang Tuhan mau kita pikirkan itu, pikirkanlah semuanya itu. Dan percaya bahwa apa yang Dia janji dari apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib tidak akan tergeser sedikit pun. Saya berdoa, di mana Dia ada nantinya, Anda ada dan saya juga ada. Tuhan Yesus memberkati.